Oke ya, jadi kita lanjutkan. Jadi ini contoh kasus kenapa filsafat sains itu perlu ya, induksi versus deduksi. Nah, sebelum Karl Popper, metode sains yang sangat kuat dan menjadi mainstream sebelum tahun 1939 itu adalah induksi. Jadi mainstreamnya filosofi of science itu induksi. Karl Popper adalah salah satu ahli filsafat sains, mengangkat masalah ini dan membuktikan bahwa secara filosofis bahwa sains berdiri di atas induksi adalah absurd. Ini dasar ya, karya Karl Popper itu memang luar biasa sekali. Ada beberapa koreksi dasar yang diberikan oleh Karl Popper ya. Jadi kalau kita bereksperimen bahwa besi kita panaskan memuai, besi kedua kita panaskan memuai, besi ketiga kita panaskan memuai, terus kita simpulkan semua besi kalau dipanaskan memuai. Ini cara penyimpulan induksi seperti ini menurut Karl Popper itu absurd, karena berapapun besi yang kita panaskan memuai itu, masing-masing besi yang dipanaskan itu sebetulnya adalah kebenaran partikular. Dia tidak akan pernah bisa kita angkat menjadi kebenaran universal. Dalam filsafat itu disebut the fallacy of overgeneralization. Tapi Karl Popper kemudian memberikan sebuah framework baru, ini yang hebat ya. Nah, dia mengembalikan sains itu nggak perlu pakai induksi. Tapi sains itu sebetulnya deduksi disertai dengan falsifikasi. Jadi ketika kita menguji 3 buah atau 10 buah atau 100 buah besi dipanaskan memuai, menurut Karl Popper kita bisa menghipotesakan, besi itu kalau dipanaskan ya somehow dia akan memuai. Ada kata-kata somehow ya. Kelihatannya dia itu akan memuai. Nah, terus pengujian eksperimental dilakukan gitu. Ya. Selama belum terbantah ya sudah. Barangkali suatu saat terbantah di suhu tertentu, besi itu malah menyusut atau besi itu tidak memuai atau seperti apa. Seperti halnya air. Ketika dipanaskan memuai. Ternyata pada suhu tertentu ada anomali air. Nah, jadi apakah metode sains itu induktif atau deduktif itu bukan cakupan dari sains. Itu adalah cakupan dari philosophy of science, filsafat sains. Jadi filsafat sains itu sebetulnya merupakan pondasi bagi seluruh bangunan sains. Setiap saintis, engineer, orang-orang yang meneliti di bidang sains eksperimental itu perlu fondasi. Kalau kata Jujun Surya Sumantri, Profesor Jujun dalam bukunya, filsafat sains itu diibaratkan seperti pasukan marinir yang merebut pantai. Sains itu pasukan infanteri yang mendarat dan meneruskan misi. Mempelajari filsafat sains artinya berendah hati dan mengevaluasi segenap knowledge yang kita ketahui, segenap sains yang telah kita ketahui, di mana sebetulnya batas sains itu, dari manakah ia berhenti, kemana saya harus berpaling di batas ketidaktahuan ini, apa kelebihan dan kekurangan ilmu. Ya, sama tadi Pak Eki ya, nanti filsafat matematika misalnya, sebagai bagian dari filsafat sains formal. Matematika itu tricky Pak. Dia memang benar menggunakan kata membuktikan, boleh, tapi kalau orang yang lebih bijak, menghindari kata-kata proof. Dia biasanya menggunakan kata-kata show. We have shown, ya, kita telah menunjukkan bahwa ya, konsistensi logiknya itu seperti ini. Misalnya we have shown that Shannon theorem itu benar, atau we have shown that frekuensi sampling
yang lebih besar ya, sama dengan 2 kali bandwidth itu, maka sinyal itu bisa direkonstruksi. Itu kebenaran matematis, Pak. Teorema Shannon dan teorema sampling itu kebenaran matematis. Ya. Tapi kelemahan kebenaran matematis tetap ada batasnya juga. Batas utamanya di aksioma, Pak. Nah, itu menarik itu ya. Semua ilmu matematik apapun, semua kebenaran apapun itu bermula dari aksioma. Ya. Itu nanti akan ada tulisan khusus dari Kurt Gödel yang sangat terkenal ya. Itu juga filsuf sangat terkenal abad 20. Oke ya, jadi ini sebagai background dari filsafat sains. Kita akan mulai masuk ke bab 2. Saya mohon izin break dulu.